Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 371. Huang Li mengerutkan kening. Tim kunjungan lapangan Jepang telah melakukan kejahatan, dan apa salahnya Xiao Dong menjalankan tugasnya? Dia adalah pemimpin Biro Keamanan Umum dan bukan dari Badan Promosi Investasi pada saat itu. Apakah maksudmu Xiao Dong juga harus melakukan tugasnya mendapatkan investor sambil menyelesaikan kasus? Lian Yanshan menatapnya. Maksudku Xiao Dong terlalu agresif. Jawab Huang Li dengan nada mengejek. Menegakkan hukum adalah masalah yang serius. Apakah Anda mengharapkan pihak berwenang mendidik para penjahat dengan baik dan tidak menuntut mereka atas kejahatan mereka? Anggota komite berdebat tanpa kesimpulan apapun. Saat mereka berdebat, Xiang Daofa dan Xie Huilan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa menit berdebat, Xiang Daofa menyesap teh dan meletakkan cangkirnya, mengeluarkan suara. Semua orang berhenti dan melihat ke arah Xiang Daofa. Mereka tahu Xiang Daofa hendak mengatakan sesuatu. Xiang Daofa mengangkat kepalanya dan berkata, Lui Tua akan menjadi kepala Badan Promosi Investasi. Dong Suebing masih terlalu muda, dan usianya belum genap 30. Dia harus mendapatkan lebih banyak pengalaman terlebih dahulu. Xiang Daofa bahkan tidak meminta anggota panitia untuk memilih dan memutuskannya. Apa yang dia katakan tentang Dong Suebing sepertinya merujuk pada Xie Huilan juga. Semua orang tahu usia wali kota Xie sekitar 30. Wajah Geng Yuchao dan Huang Li berubah. Lian Yanshan dan Chen Tongbing tampak sombong di sisi mereka. Tiba-tiba, Xie Huilan yang dari tadi diam menatap Xiang Daofa sambil tersenyum. Menurutku Xiao Dong lebih cocok. Sekretaris Xiang, mari kita pilih ini. Udara membeku. Sejak dimulainya pertemuan ini, baru kali ini Xie Huilan menentang keputusan Xiang Daofa secara terbuka. Lian Yanshan memandang Xie Huilan dan berpikir, apakah dia akan membalas? Tapi dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Tidak bisakah dia mengatakan bahwa komite tidak mendukungnya? Chen Tongbing memiliki lebih banyak informasi daripada Lian Yanshan dan tidak mengejutkan. Xiang Daofa memandang Xie Huilan dengan tenang dan tersenyum. Baiklah, mari kita memilih. Saya mendukung keputusan Sekretaris Xiang. Lian Yanshan adalah orang pertama yang memberikan suara. Lui Dafa lebih cocok untuk mengambil alih Badan Promosi Investasi, kata Geng Yuchao. Saya mendukung keputusan Wali Kota Xie. Badan Promosi Investasi membutuhkan pemimpin yang lebih muda untuk memimpin mereka. Huang Li menambahkan, saya juga setuju dengan pencalonan Wali Kota Xie. Xiao Dong sangat luar biasa dalam pekerjaannya, dan kita harus menunjuk dia untuk mengambil peran yang lebih besar. Yang tahu melihat mereka, saya mendukung apa yang saya katakan. Lui Tua, dalam 1 menit, kedua belah pihak membahas jalan buntu, 3 suara vs 3 suara. Namun hasil imbang ini hanya bersifat sementara, kata Chen Tongbing. Saya mendukung keputusan Sekretaris Xiang. Xiao Dong masih terlalu muda, dan pemimpin yang lebih tua harus mengawasi Badan Promosi Investasi. Saya memilih Lui Dafa. Xiang Daofa mendapat 4 suara, dan Xie Huilan mendapat 3 suara. Pemenangnya akan segera muncul. Geng Yuchao gugup dan terus menatap Xie Huilan. Di antara anggota komite yang tersisa, selain wakil wali kota eksekutif Zhou Pingzi, mereka mungkin tidak akan mendapatkan suara lagi. Ini akan menghancurkan mereka. Pada saat kritis ini, fraksi Xie tidak terlihat bagus. Xie Huilan tidak peduli dengan jumlah suara yang ada dan memainkan cangkir tehnya di atas meja. Dia tersenyum dan menatap Cao Supeng. Sejak awal pertemuan, Cao Supeng berada di pihak Xiang Daofa. Selain menyampaikan suara 1 kali, dia mendukung semua usulan yang disampaikan oleh Sekretaris Xiang. Tapi saat Cao Supeng melihat Xie Huilan menatapnya, dia berkata, saya mendukung Dong Suebing. Dia tidak memberikan penjelasan apapun atas keputusannya. Yan Lianshan mengerutkan kening dan melirik Cao Supeng. Geng Yuchao terkejut dan menarik napas dalam-dalam. Itu 4 melawan suara 4 suara. Xiang Daofa, Chen Tongbing, Huang Li, dan beberapa orang lainnya tidak terkejut dengan keputusan Cao Supeng. Sebelum pertemuan dimulai, Cao Supeng telah memberitahu Xiang Daofa bahwa dia akan memilih Dong Suebing karena Dong Suebing secara sukarela menggantikannya sebagai sandera selama kasus pembobolan penjara.
Ini setara dengan menyelamatkan nyawanya, dan dia harus membalas budi ini bagaimana caranya. Namun dia juga khawatir Xiang Daofa akan salah memahami tindakannya. Itu sebabnya dia pergi ke Xiang Daofa sebelum pertemuan untuk memberitahukan keputusannya. Xiang Daofa tidak marah dan senang karena Cao Supeng telah bertemu sebelum pertemuan. Jika Cao Supeng tidak memikirkan apapun tentang hal ini dan memilih Dong Suebing selama pertemuan, dia akan marah. Xiang Daofa tersenyum tipis dan tidak terpengaruh dengan suara Cao Supeng. Semuanya masih di bawah kendalinya. Lian Yanshan dan Geng Yuchao mengingat beberapa rumor dan memahami mengapa Cao Supeng mendukung Dong Suebing. Dia tidak mendukung Xie Huilan dan memilih Dong Suebing karena dia berhutang budi pada Dong Suebing. Geng Yuchao tiba-tiba merasa kolektif mungkin memiliki kesempatan untuk menyalahkan keadaan. Cheng Tongbing, Yang Tao, dan yang lainnya tidak khawatir sama sekali. Keputusan Cao Supeng tidak akan mengubah apapun kecuali memberikan satu suara lagi kepada pihak Xie Huilan. Tidak ada yang berubah. Duan Zhengan, Direktur Xiong, dan suara mereka akan berjumlah 6 suara, dan itu lebih dari setengah dari 11 suara. Suasana tiba-tiba menjadi tegang selama beberapa saat setelah Sekretaris Cao memilih Dong Suebing, tapi itu hanya sesaat. Ruangan menjadi sunyi selama beberapa detik setelah pemungutan suara Cao Supeng. Xie Huilan tiba-tiba mengambil tindakan yang diharapkan. Dia memandang Sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin, Duan Zhengan, dan tersenyum. Sekretaris Duan, bagaimana kabarmu? Lian Yanshan, Chen Tongbing, dan yang lainnya tercengang. Cara Xie Huilan menanyakan pertanyaan ini aneh. Geng Yuchao dan Huang Li saling memandang dan tidak mengerti mengapa wali kota Xie menanyakan seseorang dari fraksi Xiang. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Duan Zhengan, yang telah mendukung usulan Xiang Daofa sejak awal pertemuan, ragu-ragu. Dia melihat dokumen di depannya dan berkata, Dong Suebing. Setelah dia menyebut nama Dong Suebing, dia tidak melihat siapapun dan duduk di sana dengan tenang. Tidak ada yang menyangka Duan Zhengan akan berpindah pihak juga. Geng Yuchao, Yang Tao, dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Xiang Daofa mengerutkan kening dan menatap Duan Zhengan dengan marah. Duan Zhengan belum membicarakan hal ini dengannya tentang hal ini, tetapi dia telah mendengar rumor bahwa anak yang diselamatkan Dong Suebing di kebun binatang kota Fenzhou ada hubungannya dengan Duan Zhengan. Xiang Daofa tidak memikirkan apapun tentang hal itu, dan dia tidak mempercayai rumor tersebut. Namun dari keputusan Duan Zhengan, rumor tersebut seharusnya benar. Apa yang sedang dilakukan Duan Tua? Xiang Daofa tidak marah karena Duan Zhengan memilih Dong Suebing. Dia marah padanya karena Duan Zhengan tidak memberitahunya sebelum pertemuan. Saat ini, Lian Yanshan, Chen Tongbing, dan yang lainnya teringat rumor yang mereka dengar tentang kebun binatang Safari Marga Satwa dan memahami mengapa Duan Zhengan memilih Dong Suebing. Beberapa wajah anggota komite berubah dan tahu bahwa ada hal-hal yang tidak baik bagi mereka. Jantung Geng Yuchao berdebar kencang. Huang Li bertukar pandang dengan Geng Yuchao. 5 suara melawan 4 suara. Geng Yuchao sangat bersemangat. Dia mengira wali kota Xie sekarang adalah keputusan yang buruk jika melawan Sekretaris Xiang, dan dia tidak akan punya peluang melawannya. Namun kini, keadaan telah berubah, dan mereka hanya tinggal selangkah lagi menuju kemenangan. 5 lawan 4, dan dengan suara Zhou Pingzi, wali kota Xie akan mendapat 6 suara, dan itu adalah suara mayoritas. Kami menang. Geng Yuchao tidak percaya ini terjadi. Huang Li lebih memikirkan tindakan Xie Huilan daripada Geng Yuchao. Dia sangat terkesan padanya, karena dia menyadari Xie Huilan tidak mengemukakan beberapa isu kontroversial dan usulan untuk melihat reaksi lawan-lawannya. Dia telah melakukan segalanya untuk masalah penunjukan ini. Dia tahu sejak awal bahwa Xiang Daofa menguasai sebagian besar suara di komite, dan apa yang bisa menguji reaksi mereka. Itu hanya akan meningkatkan moral lawannya dan membuatnya terlihat buruk. Namun karena masalah sensitif yang diungkit Xie Huilan, Cao Supeng dan Duan Zhengan mendukung Xiang Daofa dengan memilihnya dan telah memberikan kontribusi yang cukup. Itu sebabnya dalam hal penunjukan kepala Badan Promosi Investasi, mereka tidak dipaksa untuk memilih Dong Suebing. Jika wali kota Xie tidak melakukan apapun dan mengungkit masalah pengangkatan Dong Suebing, Cao Supeng dan Duan Zhengan mungkin tidak akan mendukung Dong Suebing karena Xiang Daofa. Xie Huilan telah memberi mereka platform untuk meminimalkan tekanan mereka untuk memilih Dong Suebing.
Strategi yang luar biasa. Selama ini, Xie Huilan memasang taruhannya pada edisi terakhir. 5 suara vs 4 suara. Fraksi Xie Huilan bisa dinyatakan sebagai pemenang. Di sisi lain, Lian Yanshan dan Chen Tongbing terkejut. Mereka telah meremehkan Xie Huilan selama ini dan tidak mengira dia begitu licik. Xiang Daofa mengalihkan pandangannya dari Duan Zhengan ke Xie Huilan dan tiba-tiba tersenyum. Chen Tongbing dan yang lainnya mengira semuanya sudah berakhir ketika mereka melihat ekspresi Xiang Daofa. Ini bukanlah akhir. Sekretaris Xiang masih menyimpan kartu tersembunyi di balik lengan bajunya. Jawabannya akan segera terungkap. Saat Huang Li dan Geng Yuchao melihat ke arah Zhou Pingzi, Xiang Daofa juga menoleh dan menatapnya. Zhou Pingzi ragu-ragu sejenak dan berkata, "Saya mendukung keputusan Sekretaris Xiang." "Apa?" Wajah Huang Li langsung berubah. "Anda mendukung Xiang Daofa. Apa yang kamu katakan?" Chen Tongbing dan Lian Yanshan tidak mengharapkan hasil ini dan tiba-tiba merasa lega. Mereka saling memandang dan tersenyum. Geng Yuchao memegang cangkirnya erat-erat. Meskipun Zhou Pingzi belum menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan fraksi Xie Huilan, dia sudah dekat dengannya sejak awal. Dia bisa dianggap sekutu mereka. Kapan dia dibeli oleh Xiang Daofa? Mengapa dia berpindah pihak pada saat kritis ini? Mungkinkah Zhou Pingzi adalah tikus tanah yang ditanam oleh Xiang Daofa di pemerintahan kabupaten? Atau mungkinkah mereka mempunyai perjanjian pribadi? Zhou Pingzi telah mengubah segalanya dengan suaranya. Xie Huilan menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Zhou Pingzi. Zhou Pingzi menundukkan kepalanya setelah memberikan suara dan berpura-pura tidak melihat atau mendengar apapun. 5 suara vs 5 suara. Sekarang seri. Hati Geng Yuchao mencelos dan hampir menggebrak meja karena amarahnya. Dia ingin mempertanyakan Zhou Pingzi mengapa dia memilih Xiang Daofa. Pilihannya akan menentukan kemenangan Xie Huilan. Apa yang dia pikirkan? Huang Li menghela nafas dalam diam karena dia tahu semua usaha mereka sia-sia. Setiap anggota komite telah memberikan suara kecuali Panglima Angkatan Bersenjata, Xiong Ziong. Semua orang tahu siapa yang akan dipilih Xiong Ziong. Dia telah menjadi pendukung setia Xiang Daofa sejak dia ditunjuk sebagai wali kota Kabupaten Yantai dan merupakan musuh dari fraksi Xie. Sejak Xie Huilan diangkat sebagai wali kota, Xiong Ziong telah berkali-kali menantang Xie Huilan selama rapat komite. Itu dia. Setelah sekian lama merencanakan, mereka masih kalah dari Xiang Daofa. Huang Li dan Geng Yuchao tidak mau menerima kekalahan. Xiang Daofa tertawa pelan. Itu sudah diputuskan. Lui Dafa akan ditunjuk sebagai kepala Badan Promosi Investasi. Chen Tongbing, Lian Yanshan, dan yang lainnya tersenyum. Ini adalah hal yang sangat sulit bagi mereka. Dan ketika mereka memikirkannya, mereka masih merinding. Xie Huilan memandang Xiang Daofa dan berkata, "Sekretaris Xiang, jika saya ingat dengan benar, pemungutan suara sekarang adalah 5 lawan 5, dan kami memiliki 11 anggota komite. Seharusnya ada 1 suara lagi." Xiang Daofa berhenti sejenak dan tertawa. Direktur Xiong masih belum memilih, kan? Ziong. Pemenangnya telah ditentukan, dan semua orang melihat ke arah Xiong Ziong. Beberapa dari mereka mulai bertanya-tanya mengapa Old Xiong tetap diam setelah pemungutan suara dimulai. Dia bersikap agresif dan agresif sejak awal pertemuan. Apakah dia lelah? Huang Li dan Geng Yuchao bahkan tidak melihat ke arah Xiong Ziong karena mereka merasa hasilnya telah berakhir. Xie Huilan tersenyum dan menatap Xiong Ziong dengan mata terbuka. Xiong Ziong memperhatikan semua orang yang memandangnya dan meminum airnya dalam satu tegukan. Setelah menghabiskan segelas airnya, dia melihat ke arah anggota komite lainnya dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. "Saya mendukung pencalonan wali kota Xie." "Hah, Anda mendukung Xie Huilan?" Semua orang tercengang dengan apa yang mereka dengar. Semua anggota komite telah menghadapi berbagai macam situasi sulit, tetapi mereka masih terkejut. Lian Yanshan, Chen Tongbing, Cao Supeng, dan Duan Zhengan tercengang. Semua orang mungkin tidak akan terkejut jika ada di antara mereka di ruang pertemuan ini yang mendukung Xie Huilan. Bagaimana mungkin Xiong Ziong, pemimpin fraksi anti-Xie, mendukungnya? Apa? Wajah Xiang Daofa langsung menjadi hitam. "Saya mendukung pencalonan wali kota Xie." Xiong Ziong telah memberikan suara penentunya, 6 vs 5. Xie Huilan menang. Apa yang telah terjadi? Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi.
Wajah Chen Tongbing berubah karena kemarahannya. Dia melirik Lian Yanshan dan Yang Tao, dan menyadari bahwa mereka tampak mengerikan. Setelah Xiong Ziong memberikan suaranya, terdengar suara pin jatuh di ruang pertemuan. Xiong Ziong juga menunduk dan melihat dokumen di depannya. Huang Li dan Geng Yuchao saling memandang dengan kaget. Xie Huilan berhenti tersenyum dan menatap Xiang Daofa. Sekretaris Xiang, semua orang di pertemuan itu menoleh untuk melihat Xiang Daofa. Hasilnya sudah keluar, dan ini bukan saatnya untuk bertanya-tanya mengapa Xiong Ziong memutuskan untuk menikam Xiong Daofa dari belakang di menit-menit terakhir. Sebagai sekretaris komite partai, orang yang paling berkuasa di Kabupaten Yantai, dia memiliki kekuasaan untuk memveto hasil tersebut dengan paksa. Namun tidak ada sekretaris partai yang akan menggunakan kekuasaan ini dengan mudah. Dia akan memberitahu para pemimpin pemerintah kota bahwa dia tidak memiliki kendali atas kabupaten tersebut. Xiang Daofa tetap diam. Lian Yanshan, Chen Tongbing, dan anggota komite lainnya mengetahui bahwa Xiang Daofa sedang mempertimbangkan untuk memveto hasil tersebut. 1 detik 2 detik 3 detik bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.